Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ini mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mata kuliah proses bisnis TI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Ferdiansyah dan teman saya Isnan Budi Syaputro. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bisnis. Pengertian bisnis. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Arti bisnis juga bisa didefinisikan sebagai menyediakan atau penyedia barang dan jasa guna untuk kelancaran sistem perekonomian. Dalam arti luas, pengertian bisnis adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya itu, pengertian bisnis memuat 4 aspek, yaitu menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan laba, suatu kegiatan usaha, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sehari-hari. Di sini ada pengertian bisnis menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Griffin dan Ebert 2007. Bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba. Yang kedua itu ada pendapat dari Profesor Owen. Bisnis adalah sebuah perusahaan yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang-barang untuk dijual ke pasaran ataupun memberikan harga pada setiap jasanya. Dan pengertian bisnis menurut para ahli yang terakhir menurut Hoover. Bisnis adalah segala dan keseluruhan kompleksitas yang ada pada berbagai bidang seperti penjualan atau commerce dan industri, industri dasar, purchasing, industri manufaktur dan jaringan, distribusi, perbankan, asuransi, transportasi, dan seterusnya yang kemudian melayani dan memasuki secara utuh dalam dunia bisnis secara menyeluruh. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Isna Budi Syaputro. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Agil Ferdiansyah. Bisnis berbasis teknologi informasi. Sesuai namanya, bisnis digital adalah bisnis yang memanfaatkan alat-alat digital atau bisa dikatakan sebagai bisnis yang telah didigitalisasi. Dalam arti yang lebih luas, bisnis digital adalah bisnis yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menciptakan sebuah produk maupun pemasarannya. Biasanya, penjualan produk untuk usaha digital dilakukan secara online dengan memanfaatkan media-media digital, terutama internet. Akan tetapi, sebenarnya bisnis ini tidak terbatas, hanya menjual produk saja, tetapi juga bisa menjual jasa. Sepanjang memanfaatkan alat-alat teknologi, maka dapat disebut sebagai bisnis digital. Analisa bisnis. Analisa bisnis adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengamati sesuatu dengan mendetail, mulai dari menguraikan, membedakan, dan memilah hingga bisa ditafsirkan apa yang menjadi maknanya. Analisa kesempatan bisnis perlu dilakukan agar risiko kerugian bisa diantisipasi dengan cara yang tepat. Secara sederhana, bisa juga analisa bisnis merupakan seperangkat teknik dan tugas yang digunakan sebagai penghubung bagi pihak pemangku kepentingan agar bisa memahami struktur, operasi, kebijakan dari suatu organisasi. Analisa tersebut juga diperlukan agar bisa diberikan rekomendasi atau solusi yang memungkinkan perusahaan agar mencapai tujuannya. Pengertian nitrogen. Nitrogen atau zat lemas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang N dan nomor atom 7. Biasanya ditemukan sebagai gas tanpa warna, tanpa bau, tanpa rasa, dan merupakan gas diatomik, bukan logam yang stabil, sangat sulit bereaksi dengan unsur atau senyawa lainnya. Dinamakan zat lemas karena zat ini bersifat malas, tidak aktif bereaksi dengan unsur lainnya.
Nitrogen berasal dari bahasa Latin nitrogenium, nitrum, nitrogen artinya soda, genes artinya pembentuk. Nitrogen di alam utamanya terdapat di atmosfer lebih 79% nitrogen. Kemudian selanjutnya analisa bisnis nitrogen menggunakan metrik SWOT. Strength atau kekuatan 1. Tekanan ban lebih stabil. 2. Velg tidak mudah berkarat. 3. Ban lebih empuk. 4. Berkendara menjadi lebih nyaman. 5. Memperpanjang usia pakai ban, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Agil Ferdiansyah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tercinta, Isnan Budi Saputro. Di sini ada analisis bisnis menggunakan matriks SWOT dari bisnis nitrogen ya. Untuk yang pertama itu dari S-nya itu strength atau kekuatan yang sudah dibacakan oleh Isnan Budi Saputro. Saya akan melanjutkannya dari weakness atau kelemahan. Untuk kelemahannya itu ada yang pertama harga relatif lebih mahal. Yang kedua jarang ditemui tempat pengisian nitrogen di luar SPBU BBM. Yang ketiga memerlukan perawatan, dan yang keempat minimnya aktivitas promosi. Untuk selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama itu ada anak muda karena memiliki sifat ingin tahu yang tinggi. Yang kedua memiliki pelanggan tetap. Yang ketiga ada penawaran kerjasama pembuatan outlet nitrogen. Selanjutnya ada strategi SO. Yang pertama itu ada bekerja sama pihak terkait. Yang kedua mempertahankan kualitas untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen. Selanjutnya ada weakness opportunities atau WO. Yang pertama memberikan potongan harga. Yang kedua menggencarkan aktivitas promosi baik secara langsung maupun melalui sosial media. Dan selanjutnya ada ancaman atau threats. Yang ancaman yang pertama itu masyarakat belum familiar dengan angin nitrogen. Yang kedua harga bahan baku mengikuti harga bahan bakar. Yang ketiga munculnya pesaing mulai mengadu untung. Selanjutnya ada strategi ST. Strategi ST ini yang pertama ada memperkenalkan angin nitrogen kepada masyarakat melalui promosi-promosi. Yang kedua, menjaga ciri khas kenyamanan tempat agar mendapat tempat tersendiri di hati pelanggan dan terutama menjadi pembeda dengan pesaing lainnya. Dan yang terakhir ada strategi WT. Strategi WT ini ada selalu melakukan evaluasi. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.